Oke ya, kalau tidak ada. Nah, sekarang saya tambahkan lagi satu lagi yang akuntansi dengan akses. Saya dulu daftar filenya nih. Ini sebetulnya ada lagi aplikasi akuntansi akses yang lebih kompleks ya, lebih kompleks. Ini yang sederhana. Nah, cuma yang sederhana ini terbatas ketika posting ya dan tutup buku. Nah, jadi dia harus ganti file ya, harus ganti file. Nah, tapi ini pasti lebih kompleks dari Excel ya. Kalau Excel tadi posting tidak ada ya. Jadi semua langsung diposting kan. Kalau ini dibedakan sebelum posting sesudah posting. Ya. Dan kedua bisa tutup buku. Kalau Excel kan tadi buku harus manual lagi ya, harus oleh yang ahlinya lagi yang tangani. Kalau ini sudah bisa diserahkan ke operator yang tidak tahu akuntansi sama sekali. Saya kira begitu. Kalau aplikasi berbasis program gitu ya. Nah, ini seperti Anda lihat di sini ya, saya buat ada belum jurnal lengkap dan posting, kan ada sudah jurnal lengkap dan posting. Nah, ini belum diposting ya, belum diposting tandanya, aduh. Nah ini salah keluar ya, salah keluar harusnya. Ya. Share screen-nya belum muncul belum, yang ya? akses. Ya. Muncul Windows Explorer-nya doang. Oh ya. Ini akses nih ya, kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Beres. Tadi belum ini ya. Ya, terima kasih Mas. Oke ya. Jadi harusnya pas buka pertama itu yang terbuka ini X1 ini ya. Nah gitu ya. Satu, kemudian klik OK, dia menu utama gitu ya. Entry jurnal umum ya. Nah, baru ngisi jurnal. Nah, ngisi jurnalnya yang begini. Nah, ini kan ada dua-duanya kalau akses bisa. Kalau tadi Excel kan antara kode akun atau nama akun yang di-input ya. Kalau kode akun kita tidak melihat urutannya, berarti berdasarkan kode gitu ya. Oke, sesuai COA dan hanya melihat kode saja. Nah, tapi kalau nama akun nanti harus berdasar alfabet ya. Nah, yang kita bikin terobosan digabungkan, tapi yang isinya juga bergabung, selalu bergabung kode dan nama. Nah, kalau di sini dilihatnya bergabung, tapi sebenarnya yang masuk ini ya. Ini otomatis nih, misalnya saya tambahkan di sini piutang usaha, otomatis piutang usahanya nggak usah diinput ya, keluar sendiri. Ini dihapus. Nah, gitu ya. Yes. Nah, ini ya jadi yang kedua gitu. Nah, ini tapi jangan ke atas, ini harusnya saya tutup nih silangnya. Karena kalau ke sini nanti keluar tadi ya. Nah, kalau selesai begini kembali ke menu. Nah, sebetulnya sebelum entry jurnal umum modifikasi setup rekening dulu ya. Jadi di sini kita setup rekening, ada kas, ada piutang usaha ya, dan seterusnya. Terus kalau ada saldo awalnya, kita tulis di bawah di saldo awal. Saldo awal di awal di awal penggunaan berarti harus sama dengan saldo ya. Yang tidak ada saldo awal 00 gitu. Jadi saldo awal dan saldo harus sama dulu ya. Nah, jadi selesai. Nah, kemudian menu laporan nih. Menu laporannya register jurnal umumnya sudah ada isinya ya. Nah, ini karena register ya. Jadi hanya jurnal umum saja, tapi dia belum terbuka ke buku besar. Kita lihat buku besar, kas tadi, report ya. Ini belum ada ya, karena belum diposting. Jadi baru disimpan saja. Neraca percobaan juga sama ya, belum ada isinya, baru jurnal-jurnal atau baru saldo-saldo awal saja. Saldo awal berdasarkan setup rekening tadi ya. Laporan laba rugi dan neraca juga pasti ya. Ya. Nah, jadi untuk melanjutkan kita isinya langsung di sini ya. Diteruskan ya. Jadi tanggal berapa? Ini tanggal-tanggalnya sudah saya isi ya. Tinggal isi jurnalnya. Nah, tapi saya tidak akan mengisi dari sini. Sekalian saya menjelaskan tentang kalau operator harus mengisi di sini ya. Menjelaskan di balik aplikasi ini adalah database ya.
database relasional. Yaitu kita bisa masuk ke sini ya di Unhide ya. Nah sebetulnya kalau yang aplikasi beneran, Unhide-nya bukan cuma klik ini ya, tapi ini memang hilang sama sekali ya, hilang sama sekali. Nah, dan bahkan database-nya juga hilang ya, hubungannya itu nggak ada. Kalau sudah final, jadi tidak bisa ngotak-atik database. Tapi bisa juga level kedua, database-nya ada sebetulnya di situ, Unhide-nya semi hilang, tapi sebetulnya bisa dimunculkan. Itu model kedua. Kalau kita masih belum yakin sudah oke ya aplikasi itu masih bisa dikembangkan, dan berarti jangan sampai diputus sama sekali. Nah, yang ketiga yang ini sebetulnya terbuka di sini gitu ya, yang operator bisa ngotak-atik juga. Nah, ini relasionalnya bisa dibuka di database itu relationship. Nah, ini pertama sekali Anda lihat seperti apa sih relasinya di tabel di aplikasi ini ya. Nah, ini yang saya minta sebetulnya yang KTTA gitu ya. Itunya maksud saya bedah aplikasi itu maksudnya ya tahu nih tabelnya apa sih gitu ya, relasinya bagaimana gitu ya. Setiap tabel itu field-fieldnya apa saja. Nah ini contohnya ya, ini ada tabel rekening ya. Tabel rekening ini COA lah ya, nomor rekening, keterangan, debit kredit, saldo awal. Nah saldo yang tadi yang kita modifikasi setup rekening itu berarti akses ke sini ya. Nomor rekeningnya apa, nama rekeningnya apa, nomor akun dan kode akun sebetulnya ya. Kemudian rekening JU. Nah rekening JU ini header ya. Header, nah rekening JU itu detail ya. Yang header ini nih ya. Jurnal umum ada tanggal, ada. Nah, ini detail juga sama, detail untuk jurnal umum dan detail untuk rekening ya. Jadi satu ketahui nggak kan? Jadi di rekening akun kas ya 101 misalnya ya, itu hanya kan tercantum satu kali ya. Contoh isinya saya tunjukkan ya. Rekening itu ini kan. Nah kan kas kode akun 111 ya. Tidak ada kas kode akun 111 yang lain ya. Jadi pasti sekali saja ya. Piutang usaha juga sekali saja ya dengan kode akun 112. Dan seterusnya semua akun dicatat satu kali ya di sini. Nomor rekening menjadi primary key ya, menjadi kunci primer dari si tabel rekening ini ya. Jadi unik berdasarkan primary key. Jadi ini isinya, nah tapi dia strukturnya seperti ini kan, di MySQL juga sama kan. Kita bikin struktur desain tabel dulu kan, baru kita ngisi isi tabelnya apa ya. Nah ini juga sama ya. Jadi sebelum membuat tabel kita bikin dulu desain tabel. Jadi ini dulu yang dibikin ya. Nomor rekening, data tipenya apa gitu ya. Field size-nya berapa? Ini di bawahnya kalau diakses nih ya. Keterangan gitu ya, diketik di sini ya. Field size-nya adalah ini. Nah, yang saya bilang kenapa diakses gampang ya, GUI ya. Kita tidak harus mengingat-ingat ngetik itu harus field name dulu, get type dulu, kemudian ada field size, kemudian harus 0 atau tidak. Itu tidak perlu nginget-inget. Apalagi cara nulisnya bagaimana ya. Kita hanya ngikutin aja di sini ada layar, ya minta field name ya kita ketik gitu ya. Ya minta data type kita pilih. Tinggal field name itu apa saja kan ada di sini. Dia minta field size, kita isikan field size. Nah, padahal di balik itu sebetulnya ada SQL ya. SQL yang dibikinkan oleh Access. Nah, tapi yang DDL ini data definition language di Access tidak kelihatan ya, tidak ada SQL-nya. Dia sebetulnya ada SQL-nya tapi tidak diperlihatkan ke kita. Tapi yang query nanti yang kita bikin di sini ya, itu ada SQL-nya. Jadi hanya DML saja yang diperlihatkan untuk kita. Yang untuk definition dia harus menggunakan GUI saja ya, tidak dibuat tampilan bahasa SQL DDL-nya, data definition language. Itu ya. Jadi termasuk no duplikat ini bisa dipilih ya, ditentukan oleh kita. Nah, kemudian isinya tadi ya ini ya. Nah, yang ini kan berarti dia setiap rekening satu kali ya, setiap rekening satu kali.
Nah, ini kan disambungkan dengan rekening GU ya. Rekening GU ini kalau kita buka, ini kan setiap rekening tidak hanya satu kali ya, satu bisa keluar 2 kali. Kan? Jadi dia menjadi apa? Menjadi kunci asing kan ya, foreign key ya, foreign key dari tabel rekening ya. Jadi berhubungan melalui nomor rekening kan, hubungannya dia sebagai foreign key ya, dia bisa ditulis banyak gitu ya, lebih dari satu sesuai kebutuhan. Tapi referensi harus satu. Nah, itu yang disebut di sini header, di sini detail gitu. Detail itu maksudnya yang satu itu dia sebagai headernya, yang detail itu sebagai detailnya ya, bisa didetilkan, bisa berkali-kali dituliskan nomor rekening yang sama. Nah, kemudian nomor jurnal umum dengan rekening jurnal umum ini sama, satu kebanyak juga ya. Jadi di jurnal umum kunci primer adalah nomor jurnal. Nah, nomor jurnal di rekening jurnal umum adalah kunci asing ya. Kenapa? Karena melalui nomor jurnal itulah data tabel jurnal umum dengan tabel rekening jurnal umum disatukan, dihubungkan ya. Kita lihat jurnal umumnya. Nah, jurnal umum itu hanya menuliskan tanggal ya, kemudian apa sudah diposting atau belum ya, dan tanggal postingnya tanggal berapa. Ini tanggal posting itu sebetulnya saya harus post dulu. Ini kan saya saya update dari yang sudah diisikan, tapi lupa saya hapus saja gitu. Ini juga sebetulnya harusnya kosong ya, tapi supaya gampang tadi pas nulis jurnal itu saya tinggal ngisi isinya saja ya. Kenapa? Karena saya paham ya, tanggal jurnal itu beda tabel dengan rekening jurnal umumnya itu tadi, dengan rekening jurnal umum ya, Pak. Ya, dengan rekening jurnal umum kan. Jadi di sini di tabel jurnal umum ya, nomor jurnal itu menjadi kunci primer ya kan. Dia pakai auto number saja. Dia otomatis dibikin sendiri ya. Nah, nomor jurnal umum ini di tabel rekening jurnal umum menjadi kunci asing ya. Jadi kunci asing. Nah, yang ini tidak dibikin, kalau dibikin ini ya sebetulnya ini nomor jurnal dan nomor rekening ya. Kunci primernya itu bisa 2 ya. Karena apa? Karena yang unik membedakan satu baris dengan baris lain di tabel rekening jurnal umum itu ada nomor jurnal dan nomor rekening. Nah, ini kalau lebih kompleks ini harus dibikin jadi kunci primer juga. Nah, tapi si nomor jurnal ini dia sebagai kunci primer bersamaan dengan nomor rekening juga sebagai kunci asing. Kita lihat isinya di jurnal umum tanggal itu sekali ya. Di rekening jurnal umum dia bisa beberapa kali. Ya kan? Nomor jurnal ini kan. Kita bikin dulu tabel itu dimasukkan dijadikan ini ya, yang jurnal umum tadi kita bikin form ya, formnya berdasarkan tabel. Yang bawah ini tabel, ini kan ada ininya juga, ada desainnya juga ya, ada desainnya juga. Nah, yang ini dari mana? Properties ya, dari datanya dari query. Nah, query-nya ini kan. Rekening dan rekening jurnal umum disatukan ya, kita masukkan. Ini select ya. Ini kalau kita tampilkan dalam SQL view, nah ini kan select SQL ya. Select dari nomor dari rekening jurnal umum, nomor rekening ya, rekening keterangan. Nah, itu ya. From rekening, inner join rekening jurnal umum, on rekening, nomor rekening, rekening order by ya. Ini dipakai untuk form ya. Disatukan dengan jurnal dengan ini tabel dari tabel yang di sininya, dari sini yang dilihat oleh operator kan form ini, padahal semua form itu tidak mengisi di formnya, mengisinya ke dalam tabel-tabel yang ada kan. Nah, saya langsung ke pengolahannya ya. Pengolahannya adalah di query ini. Jadi pertama ini saya isikan dulu ya, entry jurnal umum itu saya
sekarang masukkan, saya buka yang sudah di lengkap ya, jurnal lengkap dan posting. Nah, ini ya. Nah, ini bedanya dengan yang tadi, ini sudah diisi. Jadi di jurnal umumnya, nah sudah diposting juga kan ya. Nah, saya hanya akan ngambil dari sini ya, dari rekening jurnal umum, rekening jurnal umum, ya kan, rekening jurnal umum ini yang belum diisi kan tadi yang bawahnya ya. Nah, ini saya copy aja ya. Jadi yang tadi kita belum jurnal, sekarang jadi otomatis seolah-olah sudah di jurnal. Dengan cara, ini kan hanya 2 ya. Nah, itu kenapa 2? Karena di rekening jurnal umumnya baru 4 ini kan. 1 jurnal kan 2 akun ya. Nah, ini saya tambahkan langsung di sini. Nah, di sini, ini kerjaannya ini desainer programmer bisa dari belakangnya. Kalau operator kan tidak bisa, harus dari depan tadi ya. Nah, ini sebetulnya bisa dibikin supaya debit dulu. Ini angka 1, angka 2-nya ya. Ini 2, ini tampilannya supaya oke ya. Ini juga 1 2 1 2 1 2 1 2 debit dulu gitu, baru kredit. Kalau tidak pakai ini dia sembarang. Nah, dengan saya menambahkan di sini, sekarang di jurnal umum ini sudah terisi. Nah, kan udah yang tanggal ketiga juga ada. Nah, tapi posting belum ya. Dengan posting belum itu kita cek di menu laporan kan, register jurnal umumnya sudah oke ya, lengkap ya. Tadi baru 2, sekarang sudah nambah ke bawah. Tapi di laporan laba rugi ya, ini belum ya. Saya ini harus save dulu nih. Udah ini ya. Yang biar saya masih punya yang belum di. Ini belum jurnal lengkap, ini saya copy aja ya. Copy. Nah, ini soalnya pertahapan ini ya. Jadi kalau sudah saya posting, yang lama tidak kelihatan. Jadi saya postingnya yang ini aja nih. Table content, close. Ini harus di table content dulu ya. Jadi tadi entry jurnal umumnya sudah oke ya. Nah, ini sampai terakhir. Nah, tetapi di menu laporannya registernya udah oke, neraca percobaannya belum. Masih yang lama ya, masih yang saldo awal aja ya. Awal saja. Ini biar kelihatan. Masih saldo awal. Apalagi di laporan laba rugi dan neraca saldo ya, sama ya, masih kosong. Masih template saja. Nah, jadi kita sekarang masuk, nah mesinnya adalah di entry jurnal umum ini. Sekarang kita posting ya. Kita posting menjadi tanggal postingnya, sorry, bukan postingnya, bukan di situ ya. Jadi saya buka menunya, posting ke buku besar di sini. Jadi tanggal hari ini karena tahun 2014, saya bilang 12/31/2014 ya. Saya posting. Nah, cuma begini aja, tidak terasa, harusnya ada gitu ya. Tapi sebetulnya merubah di belakangnya ya. Jadi kita entry jurnal umum sekarang posting ini jadi sudah ada ya. Tanggal posting juga sudah terisi. Yang tadi sudah saya hapus, sudah terisi lagi. Ini semua sudah posting. Dan tidak cuma itu ya, tidak cuma jadi ada tandanya ya. Ketika kita lihat menu laporan, neraca percobaan ini menjadi terisi semua gitu kan. Sudah diproses gitu ya. Kemudian laporan laba rugi juga menjadi sudah diisi semua ya.
Kemudian neraca saldo juga jadi sudah terlihat 38.900 ya. Oke. Seimbang ya. Kembali ke menu utama ya. Jadi sekarang setup rekening sudah berubah. Nih. Yang saldo awal 15.100 menjadi 24.800 saldonya ya. Yang tidak berubah tetap ya. Nah, yang berubah lagi ini. Dan buku besarnya bisa kita lihat di menu laporan, buku besar satu-satu nih. Pas itu tadi. Nah, jadi ini kan beda dengan Excel ya. Dengan Excel sudah aplikasi betul ya. Jadi ini total 9.700.000 ya. Yang saldo awal tadi 3.800.000. Kemudian ini kalau ditutup ya. Kalau ditutup kembali ke menu utama, tutup buku di akhir periode ini jadi berubah lagi. Tutup buku ya. Jadi kembali seperti saldo awal lagi ya. Awal bulan ya. Jadi periode baru misalnya saya bikin 1 Januari. Aduh ini tanggal sekarang ya. Ini kemarin udah saya ubah perasaan. Saya ubah dulu ya. Ini jangan date sekarang. Ini saya hapus aja. Saya save ya. Ini periode barunya misalnya 1 Januari 2015 ya kan. Rekening modalnya kita kasih modal Jessica, rekening Prive-nya Prive Jessica ya. Kita proses penutupan. Aduh, ada yang error. Ada yang error. Kemarin oke ya. Kenapa ya? Saya harus cek lagi ya. Nah, jadi ini sebetulnya memang dia ekstensif di kode-kode program ya. Jadi kode program ini kemarin kan kita bahas SQL itu sub language ya dari bahasa yang dibawa oleh programnya ya. Dia sebagian saja dari total kekuatan suatu program pemrograman database gitu ya. Nah, dia ada SQL juga di pemrograman database gitu ya. Ini ya, MySQL. Select from buku besar where. Nah, ini kan jadi ada SQL-nya ini sebagian saja. Nah, itu jadi sebetulnya harusnya ini proses penutupan coba nggak bisa ya. Dulu aja ya. Kalau sudah ditutup, yang tadi saya buka di sini ada aplikasi sudah benar lengkap dan sudah closing ya. Itu isinya jadi nol lagi yang akun-akun temporer ya. Semuanya masuk di akun permanen ya. Jadi modalnya sudah bertambah, makanya tadi pilih modal. Nah, mungkin demikian saja ya. Satu aja yang gagal tadi di closingnya ya. Nanti saya cek lagi yang masalah apa. Nah, tapi sebetulnya pengelolaan itu di sini ya, pengolahan ya. Jadi query buku besar gitu ya. Ini contohnya. Itu pengolahannya di query. Query ini adalah SQL. SQL-nya ini kan tampilan SQL di akses seperti ini ya. Tapi sebetulnya dia ada SQL di baliknya. Nah, seperti ini. Select buku besar in nomor rekening ya, join ya, join. Dan demikian ya. Nanti silakan saya juga akan share yang apa. Ada pertanyaan? Maaf nih, lewat 15 menit. Jelas ya? Nah, jadi untuk Anda materi yang belum saya sampaikan adalah Benford Law ya. Benford Law tadi sudah banyak di YouTube-nya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Mungkin ada tugas nanti ditunggu di LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya.